saudaranya. Untuk itu, supaya dia bisa makan, harus dikasih makan dong sama orang yang punya tanah, yang punya ternak, yang punya ladang, dan seterusnya. Nah, untuk memelihara orang suku Lewi ini, Tuhan menciptakan mekanisme yang namanya persepuluhan. Persepuluhan ini diambil dari hasil ladang dan hasil ternak. Intinya makanan lah, gitu ya. Persepuluhan tidak diatur dalam bentuk uang. Jadi tidak ada tuh, misalkan si A gajinya 1 juta, dia kasih 100.000. Bukan seperti itu. Yang ditegaskan atau digariskan oleh hukum Taurat adalah hasil tanah, itu pun harus hasil tanah yang dari Israel. Kemudian hasil ternak. Hasil perikanan dari laut tidak bisa juga dijadikan persepuluhan. Nah, kalau hasil ternak yang disebutkan di Alkitab cuma 4, lembu, sapi, kambing, domba. Ayam tidak bisa diberikan. Babi, apalagi, babi waktu itu haram. Jadi nggak bisa orang beternak babi dikasih sebagai persembahan persepuluhan. Nah, oleh karena itu, orang yang kerjanya sebagai tabib, guru, pandai besi, tukang kayu, yang mendapatkan upah, dia tidak bisa bayar persepuluhan karena dia tidak menghasilkan dari tanah dan tidak menghasilkan dari ternak. Loh, enak dong Pak ya, berarti orang yang kerjanya dapat upah nggak bayar persepuluhan. Ya memang begitu diatur, saya nggak tahu kenapa diaturnya begitu gitu ya. Nah, kemudian persepuluhan juga singkatnya ada tata caranya. Ada persepuluhan tahun pertama, ada persepuluhan tahun kedua, ada persepuluhan tahun ketiga. Kemudian di tahun keempat disebut lagi persepuluhan tahun pertama, tahun kelima persepuluhan tahun kedua, yang tahun keenam disebut persepuluhan tahun ketiga. Jadi siklusnya 3 tahun. Tahun ketujuh itu tahun Sabat. Tahun Sabat tanah tidak boleh ditanami. Jadi makanya apa ya kalau tahun ke-7 dia tidak ditanami? Oh, Tuhan sudah buat keajaiban di tahun ke-6. Hasil panen di tahun ke-6 3 kali lipat. Untuk tahun ke-6, 7, dan persiapan makan tahun ke-8. Jadi tahun ke-7 mereka tidak boleh bercocok tanam. Jadi dengan kata lain, pada tahun ke-7 tidak ada persepuluhan. Kita nggak pernah diajarin kan? Jadi dengan kata lain di Israel, itu pas tahun ke-7 itu nggak ada yang namanya ritual persepuluhan. Tahun berapa lagi? Tahun ke-14 tidak ada persepuluhan. Tahun berapa lagi? Tahun ke-21 kelipatan 7 aja. Sampai tahun 49, kemudian masuk tahun 50 itu tahun Yobel, juga tidak ada persepuluhan. Malah di tahun Yobel itu mereka yang dulunya berhutang harus dibebaskan hutang. Budak-budak dibebaskan. Bisa dibaca di Alkitab. Kembali lagi. Jadi persepuluhan itu ada tahun 1, 2, 3, terus ada lagi tahun 1, 2, 3, ya sampai tahun ke-6, 7 tidak ada persepuluhan. Nah, tahun ke-1 itu, nah ini menarik nih. Tahun 1 itu persepuluhannya dimakan bersama-sama. Jadi hasil ladang, hasil sawah, binatang itu dibawa ke Yerusalem, ke Bait Allah. Kemudian mereka makan 7 hari 7 malam di pesta Pondok Daun. Itu untuk mengenang kebesaran Tuhan yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Kemudian tahun kedua dimakan bersama-sama lagi. Tahun ketiga baru dibagi ke orang Lewi. Loh, kenapa seperti itu? Sederhana, biar cepat saja. Karena jumlah orang Lewi berbanding dengan 11 suku itu 1:3. 1:3. Oleh karena itu baru adil kalau diberikannya ke orang Lewi ini setiap 3 tahun. Saya ambil contoh ya, ambil contoh gini. Misalnya saya punya gereja, saya gembala sidang, jemaat saya ada 3. Nah ini kan saya bilang 1:3 ya. Saya buka gereja, saya gembala sidang, jemaat saya ada 3. Kalau setiap bulan saya tarik persepuluhan dari jemaat saya, sebut saja 3 jemaat ini masing-masing gajinya 10 juta. Ketika dia kasih saya 1 juta, dia tinggal sisa 9 kan.
Dia tinggal sisa 9, saya dapat 1, ya kan? Kemudian kalau misalnya gini deh, jangan 3 deh, biar gampang dah. 3 kekecilan, biar genap angkanya. Saya punya jemaat 10 deh, saya punya jemaat 10. Kalau saya punya jemaat 10, masing-masing gajinya 1 juta, kasih saya 1 juta, saya dapat 10 juta kan. 10 jemaat saya tinggal sisa 9 juta. Cincailah, cuman beda sedikit, saya dapat 10 juta, jemaat dapat 9 juta. Kemudian bulan kedua mereka gajian. Ya, masing-masing kasih saya 1 juta karena gaji dia 10, saya dapat 10 juta, dia dapat 9 juta. Itu masih fair, masih fair. Tetapi begitu jemaat saya ada 20, kalau dia kasih saya setiap bulan, artinya setiap bulan saya dapat 20 juta kan dari 20 jemaat. Sedangkan masing-masing jemaat saya dengan asumsi masing-masing gajinya 10 juta, tinggal 9 juta. Saya akan jadi lebih kaya dari jemaat saya. Kalau saya punya 30 jemaat, masing-masing memberikan saya 1 juta, saya dapat 30. Jemaat tetap semuanya rata-rata tinggal 9. Saya jauh lebih kaya. Kalau jemaat saya ada 100, kalau jemaat saya ada 1000, kalau jemaat saya ada 10.000, wah miliarder saya. Oleh karena itu diaturlah, karena dia jumlahnya 1/3, setiap 3 tahun sekali. Atau kalau contoh kita yang udah dibuat bulanan, kalau jemaat saya ada 20, setiap 2 bulan sekali baru kasih persepuluhan. Kalau jemaat saya ada 30, 1/3 gitu. Tiap 3 bulan sekali. Kira-kira begitulah ya. Nah, oleh karena itu, tata caranya sudah diatur sehingga persepuluhan itu adalah suatu mekanisme keadilan sosial bagi seluruh rakyat Israel, bukan Indonesia ya, Israel. Jadi Tuhan sedemikian hebatnya menciptakan persepuluhan itu supaya tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Makanya diatur persepuluhan tahun pertama, 2, 3 gitu ya. Nah, oleh karena itu kita maju nih langsung nih. Persepuluhan itu terus dijaga sedemikian rupa ya, sampai satu ketika sebelum Tuhan Yesus datang, kalau kita buka kitab Malayaki, itu di pertengahan jalan itu, di pertengahan kehidupan orang Israel, ada imam-imam yang korup. Korupnya bagaimana? Begini. Hasil persepuluhan dari binatang ya yang diberikan oleh jemaat kepada suku Lewi itu kalau domba lah misalnya ya. Domba itu setahun sekali, kalau saya punya domba itu saya bariskan gitu ya. Kemudian saya suruh jalan, saya suruh lewat di atas tongkat gembala saya. Yang pertama lewat, kedua lewat, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saya tarik sebagai persepuluhan saya. 11 lewat sampai 20, yang 20 saya tarik. Ke 30 saya tarik, ke 40 saya tarik. Artinya kalau saya punya 49 domba, saya cuma kasih 4 domba. Bukan 4,9 domba. Kalau saya punya 50, ya 5 domba. Kalau saya punya 57, ya cuma 5. Karena cuma yang ke-50 lewat, yang ke-60-nya nggak ada. Kira-kira begitu ya. Nah, itu kan ada tata caranya. Kemudian misalnya dari 5 domba yang saya sudah tarik sebagai persepuluhan, ada 1 yang buta. Ada 1 yang buta, ada 1 yang pincang, 3-nya sehat. Tetap yang 5-5-nya itu mau buta, mau pincang, mau sehat, saya kasih ke suku Lewi. Nah, suku Lewi nanti ada caranya lagi, dia harus persembahkan domba yang dari saya ke pembakaran lah, istilahnya begitu. Itu tidak boleh yang cacat, harus yang sehat. Jadi domba dari saya yang buta, domba dari saya yang pincang gitu ya, tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Dia harus cari yang sehat. Nah, imam yang korup, dia justru kasih yang pincang buat Tuhan. Dia kasih yang buta dibakar untuk Tuhan. Yang mulus dia makan. Kira-kira begitulah untuk simpelnya. Nah, makanya Tuhan marah. Sebelum Tuhan marah, rakyat Israel tahu bahwa imamnya korup. Maka dia
seperti protes, dia tidak mau kasih lagi persepuluhan. Karena dia bilang kita sudah taat, ini imam-imam korup ini mempersembahkan kepada Tuhan kita yang cacat. Udahlah, kita nggak mau kasih lagi, kira-kira itu. Mereka mogok. Karena mereka mogok, Tuhan marah. Tuhan kirimkan yang namanya Malaiki untuk menegur orang Israel. Nah, sayangnya kita kalau di gereja sukanya dikhotbahin Malaiki 3. Malaiki 1 dan Malaiki 2 tidak pernah dikhotbahkan. Padahal kalau kita baca sendiri Malaiki 1 dan Malaiki 2, itu Tuhan marah melalui Malaiki kepada mana? Kepada imamnya dulu. Imamnya itu diomelin. Bacalah nantilah Malaiki 1, Malaiki 2. Setelah imamnya dimarahi oleh Malaiki, baru Malaiki di Malaiki 3 memarahi rakyatnya. Kira-kira begitu. Malah ditambahin ancaman kan? Kalau Anda tidak kasih persepuluhan, ya, tingkap-tingkap langit tidak dibuka. Apa itu tingkap-tingkap langit? Itu tidak dijatuhkan hujan supaya ladang mati. Dan dikirimlah belalang pelahap ya untuk makani hasil ladang. Takut kan mereka, akhirnya dia kasih lagi persembahan, persepuluhan. Itu singkatnya seperti itu. Nah, lanjut. Ketika Tuhan Yesus datang, dimulailah era yang namanya perjanjian baru. Itu pun dimulai setelah Yesus mulai mengajar kan. Yesus kan juga orang Yahudi. Ya kan? Murid-muridnya orang Yahudi. Pertanyaan saya, siapa dari antara murid-muridnya ketika dia sudah mengikuti Yesus? Kan rasul dia itu kan. Rasul itu lebih tinggi itu daripada gembala sidang. Lebih tinggi dari ketua sinode. Kira-kira begitu ya. Siapa dari antara para rasul ini yang ketika itu menerima persepuluhan dari para orang-orang Kristen? Siapa? Ada nggak rasul yang pernah menerima persepuluhan? Coba baca di Alkitab. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena para rasul ini bukan orang Lewi yang tidak boleh menerima persepuluhan. Kalau dia terima persepuluhan, dia bisa digantung itu. Bisa disalib. Yesus pun kalau terima persepuluhan, dia bukan orang Lewi, Bani Yehuda ya. Dia dianggap mencuri. Mencuri haknya orang Lewi. Bisa lebih cepat naik ke kayu salib Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus selama hidupnya tidak menerima persepuluhan karena dia bukan suku Lewi. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus dan murid-muridnya karena dia bukan Lewi kan? Apakah mereka mempersembahkan persepuluhan? Coba cek di Alkitab. Ada nggak yang namanya Tuhan Yesus dan 12 rasul membayar persepuluhan? Tidak pernah ada. Kenapa mereka tidak membayar persepuluhan? Padahal mereka kan orang Yahudi. Harus tunduk dong sama hukum Taurat. Kan hukum Taurat kan dikatakan tidak untuk dihapus, gitu kan? Tidak ada. Kenapa mereka tidak bayar persepuluhan? Karena mereka bukan petani, bukan peternak. Tuhan Yesus anak tukang kayu. Dia mau bayar pakai apa? Beberapa muridnya mayoritas nelayan. Nggak boleh kasih ikan. Nggak bisa dia bayar persepuluhan. Oke? Nah, jadi singkat cerita, kekristenan kita, kalau kita lihat dari contoh kehidupan Tuhan Yesus dan 12 rasulnya, tidak pernah mengajarkan persepuluhan. Tapi kan banyak yang berargumentasi begini, Pak, tapi kan ada di Alkitab. Iya, tapi Anda harus baca. Persepuluhan itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang Yahudi yang harus memegang tradisi itu, memegang perintah itu, ya kan, sesuai hukum Taurat, untuk memelihara suku Lewi. Sekarang saya mau tanya Anda. Anda kalau ke Israel sekarang, Anda tanya orang-orang Israel yang aslinya orang Yahudi, tanya, mereka masih melakukan persepuluhan nggak? Lah dia penerima itu, apa hukum Taurat. Anda tanya, masih nggak melakukan persepuluhan? Sudah tidak. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk melakukan persepuluhan harus ada bait Allah. Kalau bait Allah tidak ada lagi, persepuluhan atau ritual persepuluhan tidak bisa dilakukan. Mereka mau melakukan, tetapi tidak bisa. Karena ada syarat bait Allah harus ada di sana. Bait Allahnya sudah tidak ada.
Lah, orang Israel saja yang menerima hukum Taurat ini sudah tidak melakukan persepuluhan, kok masih banyak orang Kristen yang melakukan persepuluhan dengan alasan ada kok di Maleakhi 3 ayat sekian dan segala macam. Nah, dia nggak baca lagi ayat-ayat yang ada di misalnya di bilangan dan lain-lain. Saya nggak bahas detail ya. Ada di buku saya yang tentang buku persepuluhan, bisa dibaca di situ. Di situ dengan jelas diatur siapa yang boleh kasih, siapa yang tidak boleh kasih. Orang asing, bukan orang Yahudi, tidak boleh kasih. Dan banyak lagi lah. Ini kan saya cuma mempersingkat ya, kalau Anda mau jelas, Anda baca buku saya mengenai persepuluhan. Jadi persepuluhan itu bukan sembarangan mempersembahkan gitu. Kalau Anda orang Kristen, Anda harus mempersembahkan persepuluhan. Kalau enggak, Anda akan tingkap-tingkap langit Anda tidak dibuka. Maksudnya rezeki Anda tidak akan dibuka lebar gitu ya. Atau dikirim belang pelahap, nanti Anda akan minus terus begitu ya. Nah, itu kan ancaman-ancaman yang sering kita dengar dari atas mimbar. Dulu pun saya tanda kutip terancam oleh hal seperti ini. Sehingga kalau saya tidak memberikan persepuluhan atau saya kasih persepuluhannya kurang, saya merasa berdosa. Saya pernah pada satu saat kerja di perusahaan asing, gaji saya dolar. Ini bukan bermaksud untuk memegahkan diri ya. Ketika tiba akhir bulan saya harus kasih persepuluhan. Nah, di situ saya bergumul tuh. Saya kasih dolar atau saya kasih rupiah. Kemudian saya berpikir, gereja perlunya kan rupiah. Udahlah, saya tukarkan dolar saya ke rupiah di hari Jumat atau Sabtu. Ketika hari Minggu ke gereja, saya bawa rupiahnya. Ketika saya sudah tukarkan di hari Sabtu atau hari Jumat, ternyata di hari Minggu yang namanya dolar itu harganya meningkat. Saya merasa bersalah itu. Karena kenapa? Saya tukarkan di kurs yang lebih rendah pada hari Jumat atau hari Sabtu. Saya bilang, coba kalau saya tukarkan di hari Minggu. Tapi hari Minggu pagi di mana cari money changer gitu ya. Tapi itu ada perasaan bersalah dalam hati saya. Seakan-akan, aduh, kenapa saya nggak tukarkan di hari Sabtu, di Sabtu malam kayak atau Minggu pagi yang kursnya agak lebih tinggi. Kan paranoid. Kemudian di bulan berikutnya, udahlah, mulai bulan berikutnya saya kasih aja dolarnya. Begitu saya kasih dolarnya, ternyata hari Minggunya dolarnya turun. Saya merasa bersalah lagi. Kenapa Jumat saya nggak tukarkan rupiah? Kan kayak orang gila saya gitu ya. Iya kan? Dan masih banyak lagi lah. Dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaannya. Nah, masih banyak lah ya, kita nggak usah bahas detail. Kan saya sudah bilang, ini cuma garis besar. Kalau mau tahu detail, yang belum punya buku saya ini promosi lah ya. Nah, nanti bisa pesan lah. Gitu ya. Kalau ada toko buku Immanuel di kota Anda bisa cari. Gitu. Nah, kembali. Nah, kalau ada orang yang bertanya, Pak, apakah dengan berkata demikian Pak Chandra mengajarkan kita untuk tidak bayar persepuluhan? Nah, ini pertanyaan yang gampang-gampang susah. Kalau saya Pak Eras, saya harus jawabnya dengan hati-hati. Karena saya bukan Pak Eras, saya akan jawab lugas. Saya tidak mengajarkan Anda untuk bayar persepuluhan. Kalau Pak Eras kan harus ngomongnya begini, saya tidak menentang persepuluhan. Kalau saya bilangnya begini, saya bukannya berarti bertentangan sama Pak Eras. Saya punya kode lah sama Pak Eras gitu ya. Kalau saya akan ngomong lugas karena saya bukan ketua sinode, saya bukan gembala sidang. Saya tidak takut dimusuhi oleh pendeta manapun. Saya akan bilang, Anda tidak perlu lagi bayar persepuluhan. Tetapi itu bukan berarti saya ngajari Anda untuk tidak memberikan persembahan kepada gereja. Kenapa saya berani katakan, Anda tidak perlu lagi memberikan persepuluhan? Karena begini, kalau saya tanya Anda, persepuluhan itu apa? 10% dari gaji, Pak. Salah, Anda berarti nggak ngerti. Kalau sorry ya, kalau pendeta Anda atau pendeta yang lama Anda ngajarin persepuluhan adalah 10% dari gaji, dia itu nggak belajar Alkitab artinya. Karena persepuluhan bukan uang. Jadi kalau ada orang yang tanya, benar-benar Alkitabiah, apakah kita harus tetap memberikan persepuluhan ke gereja? Saya jawab, tidak perlu. Karena kalau Anda berikan persepuluhan, apa yang mau Anda berikan? Anda tidak bercocok tanam.
Anda tidak beternak, dan kalaupun Anda bercocok tanam, Anda beternak bukan di tanah perjanjian, tidak bisa diberikan sebagai persepuluhan. Jadi terminologi persepuluhan kalau dipakai di kekristenan salah sebenarnya. Tetapi kalau ada orang yang tanya begini, Pak, boleh nggak saya kasih 10% dari penghasilan saya ke gereja? Oh yes, please. Malah kalau bisa jangan 10%, 15%. Kalau masing mampu. Kalau masing bisa, kasih 20%. Tapi kalau Anda memberikan 10% dari penghasilan Anda ke gereja, itu bukan persepuluhan. Selama Anda mau kasih 10% itu memang Anda mau kasih, bukan karena malaiki gitu. Kalau Anda nggak kasih nanti ada belalang pelahap. Jangan dari situ. Kenapa? Karena orang Kristen hidupnya memang harus memberi. Ya kan? Jadi bukannya lagi ini apa namanya? Karena hidup di bawah ancaman hukum Taurat, bukan. Ya. Jadi di sini Anda harus apa istilah saya ya, pintar-pintar lah, gitulah kira-kira ya. Pintarnya bukan pintar bagaimana, maksudnya begini, harus menempatkan segala sesuatunya itu sesuai dengan yang Alkitab katakan, bukan sesuai yang pendeta katakan. Saya mohon maaf kalau saya agak vulgar kalau saya bicara gitu ya. Karena memang harus begini, kalau ngomong soal persepuluhan harus tegas. Apakah kita harus memberikan persepuluhan? Tidak, karena apa itu persepuluhan? Persepuluhan itu hasil ladang sama hasil ternak. Tapi kalau Anda bertanya sama saya, boleh nggak saya ngasih 10% dari penghasilan saya ke gereja? Monggo. Tapi tidak saya paksakan. Tidak boleh pendeta atau gembala sidang paksakan. Kalau Anda nggak kasih 10% dari penghasilan Anda akan terkutuk. Wah, itu pendetanya sorry, blow on. Malah dia tidak membawa berkat, itu dia ngancam gitu. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Tuhan Yesus tidak mempraktekkan persepuluhan. Murid-muridnya tidak mempraktekkan persepuluhan. Dia mengandalkan persembahan kasih. Di Alkitab ada, di buku saya juga saya tulis gitu ya. Kemudian, setelah kematian seluruh rasul, sampai tahun 200 sekian, praktek persepuluhan di orang-orang Kristen tidak pernah dilakukan. Jadi sekitar 3 abad gitu ya, tidak ada praktek persepuluhan di tengah-tengah orang Kristen karena mereka ngerti, mereka tidak terikat lagi sama yang seperti itu. Kalau dia sudah jadi Kristen, dia tidak terikat lagi sama hukum Taurat, harus memberikan 10% ke Lewi dan segala macam. Nah, sekitar abad ketiga, tepatnya di tahun berapa saya lupa, ada di buku saya, ada seorang bishop di Afrika. Aduh, namanya saya lupa. Ya udahlah, ini udah terlalu lama sebabnya saya tulis tuh buku. Tapi ada di buku saya. Cyprian, namanya Cyprian. Sebutannya Bishop Cyprian dari Afrika. Ini dia orang kaya, dia mengabdi menjadi bishop, dia jual seluruh hartanya, dia mendirikan pelayanan, di tengah jalan dia kehabisan uang. Nah, ketika dia kehabisan uang, dia aktifkan itu praktek persepuluhan. Tetapi itu untuk membiayai pelayanan dia. Gereja Katolik, bishop kan Katolik. Jadi pertama kali yang mengaktifkan itu Katolik. Katolik waktu itu tidak menyetujui praktek Cyprian ini, tetapi karena dia kepepet gitu ya, dia aktifkan yang namanya persepuluhan ini. Nggak lama diadopsi sama beberapa gereja Katolik, akhirnya merata. Bahkan di negara-negara Eropa sampai sekarang, persepuluhan itu diatur sama negara. Jadi persepuluhan Anda itu dipotong dari gaji Anda, yang motong itu negara untuk dikasih ke gereja. Kalau Anda nggak mau bayar persepuluhan, Anda harus keluar dari agama Kristen. Baru Anda tidak dipotong. Itu masih ada, saya lupa di Jerman atau di Belanda, saya lupa negaranya. Nah, sampai sedemikian persepuluhan. Nah, kemudian di tahun berapa Katolik menyadari praktek persepuluhan itu salah, dihapuskan lagi. Tidak ditagih oleh gereja Katolik, dipungut sama orang Kristen yang dulu protes, pakai nama Protestan gitu ya. Nah, ketika Pantekosta gerakan Azusa Street tahun 1900 sekian terus sampai sekarang ini, kita ini orang-orang Pentakosta karismatik yang menyalakan lagi persepuluhan. Padahal orang Katolik sudah buang lagi tuh. Coba sekarang Anda ke gereja Katolik. Ada nggak persepuluhan ditagih? Nggak ada. Gerejanya malah lebih bagus dari gereja kita.
nggak narik persepuluhan, tapi gerejanya bisa lebih bagus dari gereja kita. Nah, kita yang sudah narik persepuluhan, ya kita sih di GSKI enggak lah ya. Maksudnya Pantai Kosta Karismatik udah narik persepuluhan, gerejanya masih kalah bagus sama orang-orang Katolik. What's wrong? Ya kan? Nah, kira-kira demikian. Kembali lagi. Jadi kalau Anda tanya saya, masih perlu nggak orang Kristen ngasih persepuluhan? Tidak perlu kalau saya jawab. Saya lugas saja, tidak perlu. Tahu nggak kamu persepuluhan apa? Malah kalau saya tanya, kapan Anda pernah makan persepuluhan Anda? Loh, kok begitu pertanyaan? Memang begitu. Karena itu diharuskan di persepuluhan tahun pertama dan persepuluhan tahun kedua. Harus dimakan bersama-sama. Berarti Anda nggak ngerti yang namanya persepuluhan. Kenapa nanya saya harus beri persepuluhan atau enggak? Tapi kalau Anda tanya, boleh nggak saya memberikan 10% dari gaji saya ke gereja? Boleh, dengan senang hati. Kalau bisa lebih gitu. Tetapi gereja pun tidak boleh mengharuskan orang memberi minimum 10% dari penghasilan dia. Gereja tidak boleh. Nah, pertanyaannya. Jadi bagaimana kita harus memberi untuk pekerjaan Tuhan? Kan gitu. Karena kita tidak lagi pakai yang namanya persepuluhan. Loh, kalau kita nggak pakai persepuluhan, Pak, nggak hidup. Ya itu kamu yang bilang sih. Kok Katolik bisa sih? Malah saya bilang tadi gerejanya bisa lebih bagus dari gereja kita. Dia nggak tarik persepuluhan loh. Kok bisa? Dia belajar dong sama orang Katolik, ya kan? Kenapa dia nggak tarik? Nah, cuman yang agak lucunya, tapi saya bukan mau mempersalahkan Katolik, Pantai Kosta, Karismatik atau apa. Malah yang lucu setahu saya gereja Ortodok yang harusnya menjaga ajaran kekristenan yang murni, sekarang menarik persepuluhan. Padahal Ortodok itu kan harusnya lebih murni. Tapi setahu saya, mereka mengajarkan persepuluhan. Ya tapi ya sudahlah, itu bukan urusan kita gitu ya. Tapi kalau saya ditanya, perlukah kita kasih persepuluhan? Tidak perlu. Tapi kalau dia tanya, perlukah kita kasih 10% dari penghasilan kita? Kalau Anda memang ada punya dan Anda mampu, ya kasihlah. Malah kalau bisa lebih gitu kan. Nah itu. Jadi konsep Anda diberkati atau tidak diberkati bukan dari masalah Anda kasih 10%. Kekristenan tidak pernah mengajarkan Anda harus kasih minimum 10%. Tidak ada. Anda bisa lihatlah contoh Sakeus yang dia memberikan lebih banyak. Kalau ada orang yang kuperas akan kukembalikan sekian kali lipat. Itu keinginan dia, si Sakeus. Tapi ada orang yang tidak seperti Sakeus. Ya, seininya dia. Nah, cuman bagaimana kita mengukur sepantasnya berapa kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena di Alkitab tidak diterangkan ada rumusan. Kenapa? Kristen itu bukan agama. Bingung ya kalau Anda dengar Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah way of life. Bagaimana kita orang-orang yang ngakunya Kristen, tanda kutip ya, meniru kehidupan Tuhan Yesus di masa lampau. Kalau kekristenan sebagai agama akan ada sejumlah peraturan. Misalnya persembahan harus sekian persen. Nah itu agama itu. Yahudi kan agama. Ya betul dia ada aturan. Minum dulu ya. Kekristenan bukan agama. Jadi nggak ada itu aturan misalnya harus kasih minimum 10%, nggak ada. Nah jadi bagaimana kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah ini Pak Eras pernah berbicara dan ini membuat orang-orang, ya dugaan saya sih ya, tapi ya kira-kira seperti itu ya, membuat orang-orang di GBI pada waktu itu meradang. Kan Pak Eras sudah ceritakan ya di pertemuan pejabat, salah satu alasan kenapa Pak Eras akhirnya keluar dari GBI ya salah satunya persepuluhan. Karena di Rehoboth kita tidak pernah mengajarkan persepuluhan. Tapi kan Pak Eras bicaranya diplomatis. Saya bukan anti persepuluhan. Kira-kira gitu ya. Kalau Anda mau tarik persepuluhan silakan. Ya, tapi kami mengajarkan segenap hidup. Jadi memberikan persembahan itu not just materi gitu. Segenap hidup kita. Plus ya materi juga. Tapi materinya gimana Pak? Hitung-hitungannya. Persembahannya gimana nih kita berikan? Apalagi kita lagi susah nih Pak, lagi zaman pandemi gitu ya. Nah begini,
Saya nggak tahu apakah Anda pernah dengar gitu ya. Pak Eras pernah berbicara. Dan itu yang kita praktekkan lah ya. Pertama, yang kita berikan kalau kita ada uang, atau kalau kita gajian, pertama kali yang kita kasih adalah orang tua. Loh, bukannya gereja? Di mana di Alkitab yang bilang ada ayat, begitu Anda dapat rezeki, Anda kasih dulu gereja. Anda nggak akan ketemu ayatnya. Jadi kalau ada orang yang bilang, begitu Anda gaji, Anda kasih gereja dulu. Nggak ada ayatnya. Paling dia cuplik dari persepuluhan. 1/10 dari itu harus Anda sisihkan untuk gereja. Nggak begitu. Sekarang begini, berapa banyak sih orang di dunia yang gajinya berlebihan? Ada yang ada, banyak yang minus loh. Sehingga dia harus punya 2 pekerjaan. Selesai dari kantor, dia ngojek misalnya. Itu pun masih pas-pasan. Bisa gila dia kalau harus mikirkan persepuluhan gitu ya. Bisa gila dia. Nah, kembali lagi. Pak Eras pernah mengajarkan misalnya, kita kasih dulu orang tua kita. Kecuali orang tua kita sudah kaya, dia bilang, udahlah nggak usah lah nak, kamu pegang aja lah buat kepentingan kamu. Ya sudah. Tapi apalagi dia sudah tua, dia tidak bisa ini, apalagi tinggalnya terpisah sama kita gitu ya. Ya kita harus kasih lah, apalagi kalau dia tinggalnya di panti jompo, ya kita harus bayar itu panti jompo. Kalau nggak dia dikeluarin kan. Kira-kira gitu orang tua, karena dia yang membesarkan kita. Memberi untuk orang tua itu juga memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita nggak memberi buat orang tua kita diberi oleh gereja yang lain itulah yang melakukan pekerjaan Tuhan daripada orang lain atau gereja lain yang memberi buat orang tua kita. Ya kenapa nggak kita sendiri? Karena memberi untuk orang tua juga memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nggak salah. Kemudian apa? Penuhilah kebutuhan sendiri. Kebutuhan ya, bukan keinginan ya. Kebutuhan apa? Bayar listrik, itu kebutuhan. Tapi beli mobil mewah, beli motor mewah itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Ya, jadi penuhi dulu kebutuhan sendiri. Bayar listrik, pastilah kalau Anda nggak bayar listrik, diputus itu sama PLN. Anda nggak bayar PAM, diputus air Anda. Anda nggak bayar uang kuliah atau uang sekolah anak Anda, dikeluarin dari sekolah atau kampus. Anda nggak kasih uang sayur sama istri, mau puasa satu keluarga. Nah, kira-kira begitu. Pastilah harus. Itu namanya memenuhi kebutuhan sendiri, itu juga untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak memenuhi kebutuhan sendiri, siapa yang mau kasih kita makan? Orang lain. Ya berarti orang lain dong yang melakukan pekerjaan Tuhan buat kita. Ya kita harus melakukan pekerjaan Tuhan untuk diri sendiri. Tapi kebutuhan ya, bukan keinginan. Kemudian siapa lagi? Kita perhatikan keluarga besar kita. Keluarga besar ya tadi, orang tua, om, nah itu ya om masing inilah ya. Tapi ada lagi om yang agak jauh, itu keluarga bukan keluarga besar ya. Tapi masing keluarga. Kalau dia susah dan benar-benar susah dan harus dibantu, ya kita bantu. Tapi kalau dia tidak perlu bantuan ya nggak usah. Kalau dia memang merongrong, kerjaannya memang suka minta terus gitu ya. Ya nyusahin lah, orang yang nyusahin, ya nggak usah dibantu, terang-terangan aja. Sorry lah, Anda main judi terus, Anda narkoba terus, masa saya kasih Anda uang terus, kira-kira gitu. Tapi kalau dia lagi kesusahan, kena PHK, dan Anda mampu, ya Anda bantu dia. Kemudian keluarga yang tidak terlalu dekat, tapi masih ada hubungan family, itu juga Anda lihat. Kalau itu sudah Anda bisa penuhi, orang-orang sekitar Anda. Tetangga kek, tukang sapu kek, tukang sampah. Nah, kemudian Anda beri ke gereja. Wah, Bapak ini ngajarinnya ngaco nih. Gereja diurutkan ke berapa tuh? Ke-5 ya. Nah, terakhir baru ditabung. Nah, kita sering dengarkan, kalau kita kasih buat gereja, kita sisihkan, bukan sisakan. Betul itu. Sisihkan itu, tapi juga jangan dipelintir menjadi yang pertama. Seakan-akan kalau kita harus menyisihkan untuk gereja, artinya pertama kali gaji, sisihkan dulu buat gereja. Salah. Sisihkan gereja, kita nggak bayar listrik, putus listrik kita. Terus ngutang kita. Ya Tuhan juga nggak senang. Kira-kira seperti itu. Ya.
Jadi yang dimasukkan dengan sisihkan setelah semua kebutuhan, bukan keinginan ya. Kalau keinginan juga Anda penuhin, ya nggak bisa Anda sisihkan untuk Tuhan. Karena semuanya ingin ini, ingin itu. Lah Anda kerja work from home, nggak usah beli parfum lah. Kira-kira begitu kan? Karena parfum itu bukan kebutuhan lagi, itu jadi keinginan sekarang. Itu contoh. Nah, baru sisanya Anda tabung. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang daripada saya ngomong terus gitu ya. Nah, saya kasih contoh nih ya. Contoh yang dilakukan, saya nggak tahu karena saya belum melakukan riset secara mendalam. Pasti di antara Anda semua tahu penyanyi reggae yang namanya Bob Marley. Bob Marley ini saya nggak tahu agamanya ya. Dia orang Jamaika tapi campuran. Semasa dia masih kecil, dia sering dibully karena dia anak campuran dari orang Jamaika dan non-Jamaika. Ya kan? Tapi dengan dia dibully justru dia bekerja keras, ya. Akhirnya dia bisa sukses menjadi penyanyi reggae. Nah, ketika dia sudah mulai sukses, dia banyak mendonasikan penghasilan dia untuk orang-orang miskin di Jamaika. Saya tidak melihat di catatan kehidupannya dia memberikan ke gereja tuh. Ya, tapi itu bukan urusan kita ya. Tapi saya terenyuh gitu melihat penghasilan dia berikan kepada orang-orang miskin di Jamaika. Karena itulah ada orang-orang yang harus juga dipelihara. Tadi saya lupa, di persepuluhan itu tidak semuanya buat orang Lewi loh. Lewi hanyalah sebagian, ada lagi orang yang berhak atas persepuluhan yaitu janda, janda yang sudah ditinggal mati ya, yang sudah berumur, kemudian anak yatim, kemudian pendatang. Pendatang itu kalau kayak kita ini pembantu rumah tangga, itu pendatang. Itu berhak untuk menerima persepuluhan. Jadi kalau ada gereja yang menerapkan persepuluhan, tanya, kapan Anda kasih pendatang? Kapan Anda kasih anak yatim? Karena itu harus diberikan kepada mereka juga. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini ketika Bob Marley memberikan sebagian penghasilannya untuk orang-orang miskin, sebenarnya dia kalau secara orang Yahudi dia membagi bagian orang miskin tadi gitu. Nah, di sini sayang dia mati muda. Tapi sepanjang kehidupannya, satu ketika 2 hari sebelum dia konser besar, dia sudah tanda tangani suatu konser, rumahnya dirampok. Dimasuki perampok dan dia ditembak. Tapi untung dia tidak mati. Dilarikan ke rumah sakit, dirawat. 2 hari kemudian dia tampil di konser dia. Dan orang-orang tahu bahwa dia 2 hari sebelumnya itu ditembak. Untung tidak mati. Nah, orang-orang, ya kalau dia waktu itu luka berat, pasti dia tidak bisa datang ke konser ya. Cuman karena mungkin nyerempet aja gitu ya. Mungkin ada yang sobek, cuman cukup dijahit. Dan dalam keadaan masih sakit, di hari keduanya itu dia muncul di konser dia. Orang-orang bertanya sama dia, kenapa Anda tidak istirahat? Padahal kalau dia istirahat, yang ngontrak dia pun tidak akan marah. Orang dia dirampok kok. Tapi dia tetap komit, dia tetap manggung gitu ya. Ketika orang bertanya seperti itu, dia jawabnya santai. Begini, penjahat itu tidak pernah istirahat melakukan yang jahat. Mengapa kita harus istirahat dalam hal melakukan hal yang baik? Dalam hal ini seperti dia mentaati perjanjian kontrak, tidak membuat orang kecewa dan segala macam. Nah, di sini sebenarnya kalau saya lihat, dia mempraktekkan nilai-nilai yang seperti kita di GSKI, yaitu memaksimalkan potensi, gitu ya, memelihara kepercayaan orang. Nah, bukankah hal-hal ini adalah persembahan kita juga kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan di muka bumi ini? Jadi persembahan itu tidak melulu harus uang. Tidak melulu harus diukur 10%. Hal-hal seperti ini juga adalah persembahan. Persembahan. Nah, kemudian kalau orang bertanya, kalau Bapak bilang kita tidak perlu memberikan persepuluhan lagi, bagaimana nasib
para pendeta, gembala sidang, pekerja, dan segala macam. Jangan lupa, jangan dipotong. Saya bilang, tapi saya tidak melarang Anda memberikan 10% penghasilan Anda. Lah itu kan sami mawon, beda. Kalau Anda nanya, apakah kita orang Kristen harus memberikan persepuluhan? Saya dengan lugas bilang, tidak perlu. Kenapa? Persepuluhan itu apa? Persepuluhan adalah hasil ladang dan hasil ternak. Dan ada tata caranya. Dan kita tidak bisa. Kenapa? Kita juga bukan orang Israel. Nggak bisa. Kasih ke siapa? Kasih ke gereja. Siapa orang Lewinya di gereja kita? Oh, gembala sidang. Coba tes darahnya. Dia orang Lewi bukan? Itu aja sudah salah. Artinya kalau pertanyaan apakah kita masing harus memberikan persepuluhan, itu pertanyaan konyol menurut saya. Karena secara aturannya pun tidak pas untuk kita memberikan persepuluhan. Tapi kalau Anda tanya apakah kita boleh memberikan 10%, bukan harus ya, boleh, nggak salah. Malah bagus. Kenapa? Karena pemberita firman juga perlu makan. Para pekerja perlu makan, gereja perlu uang, bayar listrik, bayar air. Iya kan? Kalau misalnya mengundang orang dari luar, ya minimum kasih uang transport atau pulang dikasih makanan. Itu kan perlu uang. Jadi bukannya tidak perlu lagi memberi untuk pekerjaan Tuhan, dalam hal ini memberi ke gereja. Tetap harus. Kan di situ juga Anda menerima firman kan, makanan. Makanan buat rohani Anda. Ya. Jadi tetap. Tapi bukannya persepuluhan lagi, ya, persembahannya. Nah, di sini diperlukan yang namanya hati nurani. Orang seperti Bob Marley yang berani berkorban memberikan uangnya kepada orang-orang miskin di Jamaika, dan bukan bermaksud mengkultuskan, karena saya tahu, saya lihat melalui mata kepala saya sendiri, seorang seperti Pak Erastus Sabdono yang banyak membantu orang. Nah, itu dia bekerja untuk memuliakan Tuhan. Bahkan adalah satu kasus. Orang ini bukan jemaat. Bukan juga orang yang suka dengerin SK. Yang suka dengerin SK kakaknya. Dan dia ada satu kasus, minta tolong sama saya, yang ujung-ujungnya memerlukan materi lah. Sama Pak Erastus dibantu. Padahal bukan jemaatnya. Pendengar SK-nya pun bukan. Kakaknya yang dengar SK. Dibantu. Nah, di sini kita bisa melihat gitu ya. Kalau menurut saya, Pak Eras menjadi contoh buat saya gitu. Nah, kebetulan saya di GSKI bukan gereja yang, bukan pendeta yang full timer, yang digaji. Kita di GSKI ada dua lah ya, satu yang full timer yang memang digaji oleh gereja. Nah, disitulah gereja perlu uang untuk menggaji full timer ini, pendeta-pendeta yang memang full time waktunya untuk gereja. Kalau saya kan, saya ada kerjaan, ada usaha, saya tidak digaji. Nah, tapi kan ada orang-orang di gereja yang full timer ya, kalau Pak Eras malah memberikan uangnya karena dia juga punya usaha, punya penghasilan. Tapi kan ada pendeta-pendeta yang memang kerjaannya di gereja. Full timer lagi apa? Misalnya multimedia, ya, atau yang ngedit-ngedit video Pak Eras. Itu kan full timer semua. Itu perlu gaji. Jadi kalau kita tidak memberikan persembahan, meskipun tidak terikat persepuluhan lagi, tetap kita harus memberikan persembahan kepada gereja. Tapi hitungannya bukan lagi persepuluhan, bukan lagi harus dipatok sekian persen gitu. Anda kalau setiap bulan ngasih di bawah 10%, Anda tidak diberkati, itu salah. Itu udah mulai ngancem-ngancem gitu. Nah, tetapi Anda sendiri juga harus menilai diri Anda. Kalau Anda mampu, kenapa Anda nggak kasih 15%? Kalau mampu loh ya. Tapi kalau Anda nggak mampu, Anda nggak bisa kasih 10%, jangan merasa berdosa. Lah nutupin uang listrik, bayar PAM, bayar anak sekolah, bayar anak kuliah aja masing minus, nggak usah pusing sama yang 10%. Tapi kalau Anda sudah bayar listrik, bayar uang sekolah anak, pokoknya semua kebutuhan sudah Anda penuhi, dan masih bisa sisa kasih misalnya 25% misalnya gitu ya,
Karena masih ada lebih lagi yang bisa Anda tabung. Kenapa Anda nggak kasih 25%? Nggak salah. Jadi nggak ada itu ukuran berapa persen yang harus Anda kasih. Itu tergantung dari Anda dan kalau istilahnya apa ya, suara Roh Kudus. Kadang-kadang gini loh, saya mesti kasih contoh ya. Saya ketika berusaha juga ada musim-musim paceklik gitu, apalagi sekarang pandemi gitu ya. Tapi ketika saya dalam masa paceklik gitu ya, yang kalau saya hitung-hitung bisa-bisa bulan ini saya nggak bisa nutup nih gitu nih ya. Tapi ada orang yang butuh gitu ya. Kalau butuhnya ya cuman beberapa ratus ribu dan kebetulan di kantong saya ada. Ini bukan bermaksud menyombongkan diri ya. Ya saya kasih. Tapi kalau misalnya benar-benar di kantongnya udah nggak ada gitu ya. Jangankan 500 ribu. Dia mau pinjam 50 ribu aja saya nggak bisa kasih. Karena memang lagi nggak ada gitu. Tapi kalau lagi ada, ya saya kasih gitu. Nah, bayangkan kalau kita yang diberkati melimpah gitu ya, tapi tidak mau membantu orang, membantu juga kita harus pilih-pilih ya. Begini, karena tidak semua orang perlu kita bantu. Loh kok Bapak ngomong gitu? Ya betul, saya serius. Tidak semua orang perlu kita bantu. Saya ambil contoh lah ya. Ketika orang tahu saya juga seorang pendeta gitu ya. Kan kalau di Facebook saya suka, sekarang sudah mulai agak jarang karena saya konsentrasi di YouTube. Dulu hampir setiap hari ada yang inbox saya melalui Facebook minta bantuan. Bahkan ada juga sejumlah pendeta, baik yang saya kenal dan tidak saya kenal. Kalau yang tidak saya kenal, gampang saya nolaknya. Ya saya nggak kenal, tiba-tiba memberikan proposal ke saya bahwa gerejanya butuh renovasi 3 miliar. Saya bilang, lagi zaman pandemi, masa renovasi 3 miliar atau 500 juta, ya lagi pandemi nggak usah direnovasi lah. Kan semua pakai Zoom. Nah, tapi kalau bukan gereja, kalau pendeta yang saya kenal, dan saya tahu orang ini memang butuh bantuan, kalau saya ada, meskipun saya juga lagi susah misalnya, saya usahakan saya kasih. Tapi kalau lagi memang saya nggak ada, saya ngomong terus terang aja, saya nggak bisa kasih. Nah, saudara atau teman, apalagi orang yang terlibat misalnya perjudian, narkoba, dia sulit, sebaiknya Anda tidak usah bantu. Kalau Anda bantu, Anda justru merusak orang tersebut. Karena memuliakan nama Tuhan selain memberikan ke gereja juga melakukan hal-hal kecil seperti ini, yaitu membantu orang-orang yang butuh bantuan. Nah, ini yang kita perlu tahu. Karena hanya dengan demikian saja kita bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, memuliakan nama Tuhan bukan saja hanya dengan ucapan. Nah, dari tadi kita belum buka Alkitab ya. Kita buka nih satu ayat dan nih ya, supaya untuk memperjelas apa yang saya ucapkan. Kita buka dari sebentar. Kita buka dari Lukas 15. Bentar, Lukas 15 ayat 8. Oke, bukan itu. Sorry lah, kita ganti Matius 23. Matius 23 ayat 25. Oke. Nah, di sini Matius 23 ayat 25, kita lihat di sini. Di sini Tuhan Yesus lagi menghardik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di sini dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Kemudian ayat 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya
penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Di sini Tuhan Yesus memarahi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik, yang penampilannya kalau Anda baca di Alkitab, ada tuh orang-orang yang sengaja berdiri di pinggir jalan, berdoa supaya orang lihat gitu ya, supaya orang lihat dia orang saleh gitu ya, berdoa, mau dilihat orang dia berdoa gitu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia munafik gitu. Ada orang susah dia nggak tolong, malah dia persulit dan segala macam gitu ya. Nah, ini bukan tindakan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan juga bukan hanya dengan doa, dengan pujian. Kan kadang-kadang kita suka dengar, mari kita muliakan Tuhan dengan pujian kita. Ya, Tuhan senang sih dengan pujian kita, tapi bukan begitu memuliakan Tuhan yang sebenarnya. Kadang orang nyanyinya bagus, tapi perbuatan sehari-harinya tidak sebagus nyanyiannya. Inilah orang-orang munafik yang tidak memuliakan Tuhan. Atau bisa saja orang ini mempraktekkan yang namanya persepuluhan, yaitu 10% gitu ya. Dia kasih gitu ya. Gereja senang kan mendapat persepuluhan, apalagi dari orang kaya yang mungkin setiap bulan bisa 100 juta. Ya, tapi kehidupannya sehari-hari tidak memuliakan nama Tuhan. Dia berikan hartanya, tapi hatinya, kelakuannya setiap hari, dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa gunanya dia memberikan yang namanya persepuluhan? Kalau kehidupan sehari-hari dia tidak memuliakan nama Tuhan. Tadi kan sudah saya katakan, menyanyi pun, ya kan, berdoa di pinggir jalan supaya orang tahu dia berdoa gitu ya, pamerlah istilahnya gitu ya. Kan seakan-akan dia memuliakan Tuhan tuh. Enggak, Tuhan enggak suka yang seperti itu. Tuhan sukanya lihat kamu dalam sehari-hari, bukan berarti enggak boleh berdoa ya, bukan berarti kita tidak usah nyanyi, tetap penting yang namanya nyanyi-nyanyian rohani, berdoa penting. Tapi tidak hanya itu yang Tuhan lihat. Apalagi kalau itu kita pakai untuk kamuflase, supaya orang menilai kita orang suci gitu ya. Tapi kita tidak mempersembahkan kehidupan kita. Kita boleh saja ngasih uang banyak gitu ya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi belum tentu dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita sudah memberikan uang buat Tuhan, pekerjaan Tuhan, dukung pekerjaan Tuhan, dan kita sehari-hari memuliakan Tuhan juga, maka tidak seperti orang Farisi itu yang bagian luarnya aja bagus, bagiannya dalam penuh tulang belulang. Itulah orang-orang munafik. Jadi kembali lagi untuk orang-orang Kristen, bukan lagi persepuluhan lagi. Materi tetap penting kita berikan kepada gereja, tetapi yang lebih penting bukan tampak luarnya, tetapi isi kita sehari-hari, apakah kita sudah memuliakan Tuhan atau belum. Ini yang penting, bukan terpaku lagi kepada persepuluhan. Tapi persembahan tetap harus kita berikan, karena gereja ya tidak pernah bisa beroperasi lah kalau tanpa materi juga. Oke, dan bagaimana kita memberi, yaitu hitungannya hanya Anda dan Tuhan. Anda punya hati nurani lah. Kalau Anda punya banyak tapi Anda kasihnya kecil, mentang-mentang kekristenan tidak mematok persen, Anda orang pelit. Kecuali Anda memang nggak mampu, Anda nggak bisa kasih, ya sudah nggak apa-apa, Tuhan juga tahu. Tapi kalau Anda mampu, Anda kasihnya kecil, ya Anda pelit namanya. Anda tidak menunjang pekerjaan Tuhan. Jadi sekali lagi di kekristenan tidak ada berapa persen yang Anda harus kasih kepada Tuhan atau untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Semua dikembalikan ke Anda. Anda perlu pimpinan Roh Kudus. Simpelnya begini aja lah. Kalau Anda memang berkecukupan, berkelebihan bahkan, 10% mah kecil. Kenapa nggak Anda berikan lebih besar? Karena gereja kan tetap perlu uang gitu. Tapi kalau Anda memang nggak mampu, ya nggak usah Anda paksakan. Nggak usah Anda paksakan. Jadi begitu. Jadi di kekristenan tidak ada lagi hitung-hitungan berapa persen. Ya. Jadi nggak usah takut kalau ada yang bilang, kalau Anda nggak kasih 10%, bisnis Anda akan terganggu, anak Anda akan sakit-sakitan, dan seterusnya. Itu bohong. Itu bohong. Itu hanyalah senjata supaya ya, mohon maaf ya,
gembala sidangnya punya kelebihan uang. Itu sajalah, saya udah tahu kok praktek-praktek seperti itu. Oke, tapi kembali lagi, bukan gara-gara kekristenan tidak mematok persentase, Anda tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tetap Anda harus perhatikan pekerjaan Tuhan, Anda berikan, ya. Ya tadi hitung-hitungannya Anda ya hitung sendiri. Kalau Anda mampu tapi Anda kasihnya kecil, ya Anda pelit lah. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada yang masih belum jelas atau yang ada yang masih mau ditanyakan, kan ada sesi tanya jawab ya. Oke, saya serahkan kembali kepada Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra Teja. Bapak Ibu Saudara, ini kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di chat, nanti saya akan bacakan supaya nanti Pak Chandra Teja bisa jawab untuk kita semuanya, atau nanti di 10 menit terakhir atau mungkin 15 menit kalau yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara, Pak Chandra Teja. Jadi terkait dengan persepuluhan, kekristenan artinya sekarang ini seharusnya tidak lagi menggunakan diksi atau menggunakan kata persepuluhan, karena itu tidak tepat dan seharusnya tidak ada ya Pak Chandra ya. Setuju kita ya. Jadi mungkin lebih baik kalau kita menggunakan katakanlah persembahan atau persembahan kasih lah begitu kan. Iya. Ya. Nah, tetapi saya ketemu dengan beberapa teman ini Pak Chandra Teja yang dari gereja-gereja, tentu ya pasti bukan dari GSKI ya, karena kalau kita di GSKI kita sudah belajar tidak lagi menggunakan kata persepuluhan, tapi kita lebih menggunakan kata persembahan kasih. Tapi untuk teman-teman di gereja yang lain, mereka masih menggunakan kata persepuluhan. Nah, dengan alasan ini Pak Chandra Teja, selain bahwa memang itu kata persepuluhan itu ada di Alkitab, ya, mereka juga mungkin sudah mulai mendengar pengajaran Pak Erastus tentang persepuluhan, apalagi pengajaran yang sangat-sangat bagus mengenai memberi itu seharusnya memberi dulu kepada orang tua, kepada saudara-saudara sekandung, kemudian saudara jauh dan segala macam itu, baru kemudian pada gereja. Mereka juga banyak yang setuju, saya melihat fakta itu. Tapi mereka masih beralasan menggunakan persepuluhan itu bahwa itu menjadi alat atau sarana untuk mengajarkan kepada jemaat supaya belajar memberi dari 10%. Saya sering mendengar bagaimana seseorang bisa mau berproses memberi segenap hidupnya, kalau memberi 10% saja mereka tidak pernah bisa konsisten, tidak pernah mau belajar. Itu sering sekali saya dengar begitu, Pak Chandra Teja. Bagaimana menurut Pak Chandra Teja? Oke. Karena saya bukan kode, karena saya bukan gembala sidang, saya biasakan dengan bahasa saya yang vulgar. Saya akan bilang, lah itu kan ciptaan Anda sendiri, bahwa bagaimana orang bisa mempersembahkan segenap hidupnya kalau 10%-nya aja dia tidak bisa kasih. Itu suatu teori atau suatu persamaan yang dia ciptakan sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah bicara seperti itu, ya. Kalau saya ketemu pendeta seperti itu, pertama kali saya ajak ngomong baik-baik. Anda makan babi nggak? Saya tanya. Makan, Pak. Loh, kenapa Anda makan? Alkitab bilang nggak boleh makan babi. Ada di Alkitab. Kenapa Anda makan babi? Kalau Anda mau narik persepuluhan, Anda jangan makan babi. Itu dulu dong. Buat apa ada ayat-ayat yang bilang yang namanya hukum Taurat itu dengan kedatangan Tuhan Yesus hanya berlaku sampai zaman Yohanes. Banyaklah di buku saya kan ada gitu ya. Kalau saya ketemu orang itu, saya kupas gitu. Saya pernah lah, waktu buku saya launching pertama kali, cetakan pertama, itu sudah berapa tahun yang lalu ya. Mungkin sudah ada 8 tahun lebih yang lalu. Itu waktu launching pertama kali, saya minta Pak Suhandoko. Suhandoko dulu pernah jadi Ketua Sinode GBI. Saya kenal sama Pak Suhandoko. Pak, saya buat buku persepuluhan. Oh, haleluya, puji Tuhan, dia bilang. Akhirnya ada orang Pantai Kosta yang membuat buku persepuluhan. Dia pikir saya bikin buku persepuluhan mendukung praktek persepuluhan. Bukan, Pak. Saya justru
Bukan itu bunyinya, astaga. Jadi yang kamu bikin apa? Sekarang kamu di mana? Sekarang saya sama Pak Erastus. Astaga, dia bilang gitu. Akhirnya saya minta orang yang masih mendukung persepuluhan, pasti dari GBI banyak kan Pak. Pertama kali dia mau kasih Ibu Gernaida, rektor STT Battle yang pernah jadi dosen saya. Untung tidak jadi dikirim. Akhirnya dia ketemulah satu ketua DPW, Dewan Perwakilan Wilayah gitu ya, GBI wilayah Banten. Mau dia jadi narasumber. Jadi kita bikin diskusi gitu, bukan debat ya, kita bikin diskusi apa itu persepuluhan. Yang kontra kita undang orang Katolik. Katolik kan kontra, dia tidak narik persepuluhan. Saya undang bekas ketua PGI, Pak Nathan Setiabudi, yang netral. Jadi ada orang netral, ada orang yang kontra, yaitu Pak siapa namanya orang Katolik. Nah, yang pro DPW GBI Banten. Ketika kita diskusi, nah kalau yang Katolik dia bisa menjelaskan dasar-dasar Alkitabianya. Pak Nathan karena sebagai moderator dia harus netral, dia tidak boleh memberikan opini. Nah, yang pro ini kalau bicara pokoknya, nah kalau bicara gitu, pokoknya persepuluhan itu ada di Alkitab. Pokoknya kalau tidak memberikan persepuluhan, tingkap-tingkap langit ditutup. Pokoknya, ya kan kita nggak bisa diskusi. Di tengah jalan dia permisi pulang dengan alasan ada tamu. Dia nggak mau melanjutkan diskusi gitu ya, karena dia merasa diserang gitu ya. Kalau saya jawab semua ini ya kayak tadi, Bapak makan babi nggak? Kenapa Bapak makan babi? Itu kan Alkitab bilang tidak boleh makan babi. Nah, kita harus pisahkan hukum yang untuk orang Yahudi sama hukum yang untuk orang Kristen. Kita sudah tidak dikasih lagi kuk perhambaan. Bukan pelit. Sudah tidak dikasih lagi kuk perhambaan itu. Jadi tidak bisa orang maksa kita harus kasih 10%. Tetapi benar, itu bisa kita pakai sebagai filosofi begini. Kalau kita mengaku kita mau memberikan seluruh hidup kita dan kita mampu dan kita tidak memberikan 10%, bukan karena hukum ya, karena kita pelit, nggak mau kasih 10%, betul kita tidak akan bisa memberikan segenap hidup. Itu saya setuju. Tapi jangan dikaitkan dengan persepuluhan. Tetapi orang hidup saya pas-pasan, masih minus, kerjaan 2, pulang masih ngojek. Anda masih maksa saya lagi, kalau lu nggak bisa kasih 10%, bagaimana memberikan segenap hidup? Lah itu namanya mengintimidasi. Kalau saya lugas, kalau ngomong begitu aja gitu. Tetapi benar, kalau saya punya uang, saya nggak mau kasih 10% buat pekerjaan Tuhan, lu pelit, bagaimana lu bisa bilang segenap hidup? Itu betul. Tapi jangan dikaitkan dengan persepuluhan. Itu aja dari saya. Oke, baik. Ini lagi kan, karena ada pertanyaan ini di chat Pak Chandra Teja bahwa tidak memberi persepuluhan bisa masuk neraka. Bagaimana ini Pak? Dan kalau memberi, bagaimana juga dengan persembahan buah sulung? Wah, sebelum Pak Chandra Teja jawab, Bapak Ibu Saudara, saya perlu tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa Pak Chandra Teja ini, Bapak Ibu Saudara, buku yang disebutkan oleh beliau, yang ditulis oleh beliau ini adalah ini ya. Persepuluhan masih relevankah ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pesan ini. Kalau mau pesan nanti bisa ya, yang mau buku ini. Persepuluhan masih relevankah? Karena buku ini bagus sekali Bapak Ibu, direkomendasikan juga oleh Bapak Erastus Sabdono yang juga menulis buku berjudul Perpuluhan. Ini menjadi buku pendamping bukunya Pak Chandra Teja ini. Dari 2 buku ini, Perpuluhan dan Persepuluhan masih relevan. Bapak Ibu bisa apa namanya pesan, mumpung ada beliau juga, jadi kalau pesan mau tanda tangan penulisnya juga bisa. Baik, Pak. Jadi Pak Chandra Teja kembali nih. Jadi bahkan tidak memberi persepuluhan masuk neraka. Waduh, luar biasa nih. Ini apalagi nih. Terus kemudian juga dimunculkan diksi persembahan buah sulung. Bagaimana ini, Pak? Oke. Yang tadi udah pasti ya, tidak memberi persepuluhan masuk neraka, bohong. Itu karangan pendeta Mamon. Itu saya vulgar lah ngomongnya ya. Karena saya bukan gembala sidang, saya bukan ketua sinode, saya nggak takut musuhin gitu ya. Daripada ngomong muter-muter, udahlah itu aja.
Kemudian persembahan persepuluhan di buku saya juga saya jelaskan. Begini, persembahan buah sulung. Apa sih persembahan buah sulung? Sebenarnya persembahan buah sulung juga mengacu ke hukum Taurat yang diatur begini. Ketika panen itu tiba, kita potong gandum dan segala macam, kita potong yang terbaik. Masukkan ke dalam satu keranjang, bakul istilahnya. A basket, kalau dalam King James itu a basket. Kemudian kita ayun-ayunkan gitu ya, kita bilang, Tuhan terima kasih atas panen ini gitu ya. Cuman satu bakul. Anda mau punya sawah 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, 100 hektar, Anda cuman sabet begitu ya, pakai klurit gitu ya. Yang terbaik masukkan ke satu bakul, Anda berikan itu ke imam. Nah, sekarang persembahan buah sulung itu diterjemahkan adalah gaji bulan Januari, semuanya Anda kasih kepada gereja. Terus Anda ngutang sama mertua, gitu. Kan bukan begitu dong. Karena Alkitab tidak mengajarkan yang namanya buah sulung adalah gaji Januari, semuanya dikasih. Ya, kalau orang tanya, saya makan apa-apa? Anda harus nabung dong dari tahun-tahun lalu. Ya bukan begitu, gereja nggak. Alkitab tidak mengajarkan itu, yang mengajarkan itu gereja. Alkitab tidak mengajarkan itu. Yang namanya buah sulung itu tadi cuman seberkas yang dimasukkan ke bakul, itu pun satu bakul. Mau ladang Anda mau berapa hektar pun cuma segitu. Ada di buku saya juga, saya sudah terangkan. Jadi bukan gaji ya. Karena zaman dulu nggak ada tuh yang namanya sistem gaji terus dikasih, itu nggak ada. Cari di Alkitab pun nggak akan ketemu. Yang ada ya tadi seberkas itu dalam satu bakul. Gitu, Pak. Oke, baik. Baik, ini menunggu pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu Saudara boleh bertanya ya. Jadi silahkan chat atau mau resen juga boleh ya Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada Pak Chandra Teja malam hari ini. Tapi bagaimanapun Pak Chandra Teja, kan juga seperti tadi yang Pak Chandra katakan bahwa pelayanan gereja itu juga memerlukan Uang ya. artinya uang ya untuk supaya semuanya bisa bergerak. Ya. Bagaimanapun juga Alkitab mencatat bahwa seorang pekerja itu patut untuk mendapat upahnya, ya kan? Betul. Ya, jadi patut untuk artinya pelayan-pelayan firman itu juga hidup dari firman. Iya. Artinya itu kan juga hal yang memang ada di dalam Alkitab. Betul. Tapi semuanya ini berarti kita sepakat bahwa mestinya kita tidak lagi menggunakan kata persepuluhan, jadi lebih baik menggunakan kata persembahan ya Pak ya. Iya. Ya, dan juga bagaimana menurut Pak Chandra terkait dengan ketika kalaupun juga menggunakan kata persembahan dengan gereja yang memiliki jumlah jemaat yang besar, banyak, katakanlah sampai ribuan, tentu persembahannya luar biasa besar, ya kan? Dan apakah terkait juga dengan pengelolaan daripada persembahan itu? Kalau tadi di dalam persepuluhan itu sebenarnya dalam keadilan sosial bangsa Yahudi itu juga untuk janda miskin, untuk anak yatim, untuk yang lain-lain segala macam, orang pendatang, orang asing dan segala macam. Maka bagaimana sebenarnya seharusnya praktek gereja ketika menerima persembahan itu kalau kemudian ternyata untuk biaya hidup atau untuk hidup cukup dari katakanlah gembala atau para pengerjanya itu sudah bahkan lebih lagi. Mestinya kan ini tidak kemudian menjadi bagian daripada miliknya pendeta atau gembala itu, tetapi mestinya menjadi diberikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan segala macam. Bagaimana nih Pak? Ya, oke. Kalau kita lihat praktek gereja Katolik dan gereja Protestan ya, contoh GKI. Kenapa? Karena saya dulu pernah di GKI. Saya tahu lah. Di GKI teman saya juga ada yang jadi anggota majelis gitu ya. Nah, tapi ada plus minus nih Pak. Plus minusnya begini. Kalau kita ngomong yang di Protestan lah, mau GKI, mau GPIB atau apa, mereka punya yang namanya majelis Pak. Nah, kadang-kadang ini yang saya bilang plus minus ya. Majelis itu bisa memveto. Bisa memveto dan mengatur keuangan. Jadi dia bisa menetapkan gembala sidang gaji cuma segini. Kalaupun kendaraan cuma boleh Avanza misalnya. Atau kalau gereja sudah makin besar, bolehlah dikasih kijang. Itu yang memutuskan majelis. Kemudian singer dikasih sekian, pemain musik dikasih sekian, OB dikasih sekian. Itu yang putuskan bukan gembala sidangnya. Itu hebatnya majelis di
gereja-gereja Protestan. Kalau uangnya lebih untuk apa? Nah, mereka punya program. Nah, sebagian dikasih ke yayasan panti jompo, ke yatim piatu, ke yayasan sekolahnya. Contoh kalau GKI dia punya penabur. Kebetulan saya alumni penabur. Sabtu depan kita bikin seminar, ini promosi dikit ya. Kita undang Andri Wongso dan James Gui. Nanti saya kasihlah share link untuk undangannya. Nanti saya share juga di Facebook. Nah, karena saya bekas orang penabur dan saya tahu GKI gitu ya. Nah, kelebihan uangnya itu disalurkan ke panti jompo, ke tempat-tempat anak yatim piatu, dan ke yayasan penabur untuk pendidikan. Nah, kita sayangnya di Pentakosta Karismatik sejujurnya gembala sidang itu memegang kekuasaan penuh. Nggak ada yang namanya majelis. Jadi di sini tantangan besar buat gembala sidang. Justru persepuluhan itu bisa menggoyangkan iman dari gembala sidangnya. Kalau di Protestan juga ada persepuluhan, tapi teratur. Kan lebih tuh orang udah kasih kolekte, kasih persepuluhan juga, itu di-manage, diatur dengan baik. Nah, sedangkan di gereja Pentakosta Karismatik, sorry to say, kecuali promosi nih, GSKI lah. Nah, itu gembala sidangnya yang pegang kekuasaan penuh. Dia yang menentukan, ini uang untuk apa? Dia bisa beli mobil mewah, dia bisa beli apartemen di luar negeri dari uang kolekte dan persepuluhan. Tidak ada boleh yang melarang. Jadi sebenarnya kalau mau jujur nih, tahukah Anda kalau kita memberikan persepuluhan, apalagi kalau gembala sidang kita nggak benar, itu bisa jadi media untuk merusak dia loh. Ini kalau kita ngomongnya kritis gitu ya. Karena tidak ada yang ngatur, nggak ada majelisnya. Yang namanya gembala sidang memegang kekuasaan 100%. Nggak suka, kamu keluar gitu kan. Ya kan? Kalau majelis di Protestan kuat itu, dia atur. Jadi gitu Pak. Jadi kalaupun suatu gereja kita lah misalnya kita kan masuk Pentakosta Karismatik. Nah, kita kalau sebagai gembala sidang harus pintar-pintar mengelola uangnya. Yang penting kita cukupkan untuk kebutuhan gereja, listrik, air, pengerja, dan buat kita kan pemberita firman juga harus mendapatkan hasil kan? Ya kita tetapkan yang wajar gitu. Ada lebih, kita taruh nih. Siapa tahu nanti ada jemaat yang susah, yang betul-betul kita perlu bantu, kita bantu. Jangan jemaat kita peras dengan 10%, tapi dia susah, kita nggak bantu. Padahal uang banyak gitu. Nah itu perlu disiplin di gereja Pentakosta Karismatik. Itu Pak dari saya. Oke, baik. Pak Rizky Parulian. Oke, Pak Rizky Parulian ini kalau nggak salah dari mana? Di Cirebon atau dari mana ya Pak Rizky ini kah? Betul? Silakan Pak Rizky. Sudah raise hand mau bertanya langsung. Halo, selamat malam Pak. Malam. Selamat malam Pak Chandra ya Pak. Ya. Saya Rizky Parulian, saya dari gereja Mennonite ya. Saya juga bukan gembala gitu. Cuma saya lumayan komit sama yang namanya persepuluhan. Walaupun saya pribadi juga saya tahu bahwa di perjanjian baru ini kan kita hidup di bawah perjanjian baru itu bukan suatu kewajiban ya. Cuma saya menganggapnya itu sebagai bukti kita itu mengasihi Tuhan. Saya komit gitu ya, walaupun itu sebenarnya itu buat orang Israel gitu kan, buat hukum Taurat. Sebenarnya kan kalau menurut saya Pak nggak ada salahnya gitu. Apa yang salah dengan kita memberi 10% gitu kan? Cuma yang jadi salah kan kalau konteksnya persepuluhan. Pertama itu Pak. Yang kedua tadi saya mau tanggapin Bapak menganalogikan kalau kita kasih persepuluhan jangan makan babi dong, itu kan beda. Tuhan Yesus itu nggak pernah melarang persepuluhan gitu kan, nggak pernah tertulis. Tapi kalau untuk babi kan waktu Petrus lapar kan turun semua binatang itu kan, yang dihalalkan oleh Tuhan nggak boleh lagi diharamkan kan gitu Pak. Jadi saya kurang pas di situ Pak ya. Terus kalau untuk mungkin lebih cocoknya Pak kalau untuk gereja yang udah mapan gitu ya. Jadi jangan lagi ada seperti mewajibkan perpuluhan gitu kan. Karena mereka udah lebih mampu. Tapi kalau untuk gereja yang baru bertumbuh, baru berkembang gitu ya, agak apa ya Pak ya,
takut efeknya ke jemaat yang lain gitu, jadi malah nggak ada rasa ingin memberi gitu. Jadi memang agak dilematis juga sih Pak gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan saya Pak, perpuluhan ini kan sebenarnya dimulai bukan di zaman Musa Pak, tapi kan waktu Abraham memberikan 10%-nya kepada Imam Melkisedek. Nah itu bagaimana itu Pak? Konteksnya padahal di situ kan artinya belum ada Taurat gitu. Ya. Nah kira-kira begitu Pak. Oke, jawab ya. Ya. Anda bertanya, kami menjawab. Silakan, mulai dari yang Abraham dulu ya. Betul. Persepuluhan ada dua. Persepuluhan non-Taurat dan persepuluhan Taurat. Persepuluhan non-Taurat yang dipraktekkan oleh Abraham. Sekarang saya mau tanya, Abraham memberikan persepuluhan berapa kali? Sekali. Kalau Anda mau mempraktekkan persembahan persepuluhan seperti Abraham, artinya Anda cukup memberikan sekali seumur hidup kemudian berhenti. Ya dong. Karena Abraham juga mencontohkan itu, cuman sekali. Dan saya mau tanya juga, Abraham ngasih persepuluhan dari harta dia atau harta rampasan perang? Rampasan perang. Artinya kalau Anda mau mempraktekkan persepuluhan Abraham, Anda harus perang dulu. Rampas itu baru Anda kasih persepuluhan dari rampasan perang. Itulah persepuluhan Abraham. Kemudian sebelum Taurat, siapa lagi? Abraham, Ishak, dan Yakub. Ishak pernah kasih persepuluhan nggak? Nggak ada. Yakub pernah kasih persepuluhan nggak? Nggak ada. Nah, itu. Jadi kalau Anda mau masuk ke persepuluhan non-Taurat, jawabannya seperti itu. Ya, memberi tapi bukan dari milik Anda. Milik rampasan perang. Padahal Abraham kaya itu. Pernah nggak dia kasih dari dombanya? Dombanya benar gitu ya? Enggak pernah. Oke. Kemudian, kalau Anda bilang, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Berarti kita, dengan kata lain, secara tidak langsung menuduh orang Katolik tidak mengasihi Tuhan dong. Dia tidak memberikan persepuluhan, tapi gerejanya lebih bagus. Tadi saya sudah katakan. Dia mengasihi Tuhan, gerejanya lebih bagus. Kok bisa? Padahal kita, mungkin sekarang ya, Protestan dan Pantekosta ngalahin jemaat Katolik loh. Nah, tetapi kalau kita bandingkan gereja-gereja yang non-Katolik ya, yang besar siapa sih? Misalnya seperti yang di Kemayoran, Pak Stephen Tong itu bagus gerejanya. Kemudian ada lagi kayak Tiberias, bagus. Mana lagi? Cuman beberapa gitu. Tapi kalau kita masuk gereja Katolik, dia punya standar. Gerejanya harus begini. Bagus deh gerejanya, percaya saya. Apakah dia tidak mengasihi Tuhan dengan tidak memberikan perpuluhan? Tidak. Itu karena kita sudah didoktrin masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Terciptalah bahwa kalau kita tidak memberikan persepuluhan, kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi itu salah. Oke, babi, betul yang Anda bilang. Ya, ada penglihatan bahwa apa yang sudah dikatakan ini makan. Iya kan? Berarti kita sudah boleh makan. Jangan lupa juga, kan banyak ayat. Makanya di buku saya ada tuh. Hukum Taurat itu berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan dengan matinya dia di kayu salib, dia sudah membatalkan seluruh hukum Taurat. Di Galatia kita bisa baca. Artinya semua yang digariskan oleh hukum Taurat ada 613 aturan. Bukan hanya 10. 10 itu the Ten Commandment. Dipecahkan sama Musa ada 613. Ada kuhim, ada yang lain-lain gitu ya. Nah, kemudian baju. Baju yang Anda pakai itu baju haram itu. Percaya saya nggak? Ada ayatnya. Pakaian itu nggak boleh campuran dari dua bahan. Kebanyakan orang sekarang hampir jarang, walaupun masih ada, 100% katun, masih ada. Tapi yang kita pakai, kayak saya pakai ini, katun dan polyester. Campuran dua bahan. Nggak boleh orang Yahudi pakai baju kayak begini. Dia harus 100% katun, atau mau 100% polyester. Kita sudah tidak diikat, tidak dipasangkan kuk perhambaan terhadap hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat, kenapa kita mau balik lagi ke dalam hukum Taurat? Nah, maka yang benar adalah bukan kita bilang persepuluhan. Salah nggak kalau saya ngasih? Tadi saya sudah bahas kan, ngasih 10% tidak salah. Tapi jangan ngancem harus 10%. Nggak ada ayatnya. Betul Tuhan Yesus tidak melarang persepuluhan. Kalau dia melarang persepuluhan, dia lebih cepat naik ke kayu salib. Iya dong.
Dia nggak salah aja diadilin, masa dia waktu hidup dia ngajarin, saya melarang persepuluhan? Tidak ada. Tapi dengan gaya hidupnya dia ini lakukan, dia tidak terima persepuluhan. Itu satu contoh penting, dia tidak terima karena dia tidak berhak, bukan orang Lewi. Dan dia tidak memberikan persepuluhan. Tapi dia tidak boleh melarang persepuluhan karena dia masih hidup di zaman orang Yahudi yang di tengah-tengah mempraktikkan Taurat. Tapi gaya hidupnya dia tidak memberi dan dia tidak menerima. Betul, dia tidak melarang. Jadi kalau ada orang bilang, kan persepuluhan tidak dilarang. Iya, memang tidak boleh dilarang. Tapi kan ada ayatnya, dengan matinya dia di kayu salib, dia telah memakukan semua hukum Taurat itu di situ. Anda bisa baca di buku saya ada. Tepatnya ayat berapa saya nggak hafal. Nah, oke. Nah, jadi bukan berarti kalau Anda memang sudah terbiasa memberikan persepuluhan, walaupun mohon maaf ya, itu menurut saya salah, karena itu namanya bukan persepuluhan. Persepuluhan bukan itu. Dan Anda tidak merasa berat, wah bagus itu. Bagus. Dan Anda kalau Anda bilang, saya mengasihi Tuhan dengan ini, oke-oke aja sih buat saya. Tetapi jangan sampai Anda mempraktekkan persepuluhan karena mau supaya tingkap-tingkap langit dibuka, supaya tidak ada belalang pelahap. Itu Anda namanya dagang dengan persepuluhan Anda. Dagang sama Tuhan. Jadi bukan itu esensi persepuluhan. Makanya tadi saya bilang di awal, mau memberikan 10%, nggak ada masalah. Tidak ada larangan. Tapi jangan bicara atas nama persepuluhan. Kalau Anda tidak kasih, berarti Anda tidak mengasihi Tuhan. Itu salah. Itu sih menurut saya. Ini tinggal perspektifnya aja gitu. Bukan berarti kita melarang orang memberikan 10% ke gereja. Bahkan kalau bisa, kasih lebih, apalagi kalau gerejanya bagus, kalau uangnya lebih bisa dikasih ke mana ya, bantuan ke yatim piatu, orang jompo dan lain-lain. Itu sih. Jadi bukan memotong, tidak boleh kasih persepuluhan, harus ngomongnya pelan-pelan gitu. Wah, kalau kamu kasih persepuluhan dosa lo gitu, ya bukan, enggak. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Oke. Ya, Pak Rizky begitu ya. Jadi Pak Chandra, selain daripada kita lebih baik menghindari kata persepuluhan itu di dalam kekristenan kita hari ini, mungkin juga ternyata motivasi yang akhirnya memunculkan kata persepuluhan seperti tadi Pak Chandra katakan, berdagang dengan Tuhan, memberi 10% kemudian mau dapat 100%, itu malah tambah kacau balau seperti itu ya akhirnya. Jadi karena seringkali itu digunakan oleh para pendeta. Kalau nggak memberi 10%, tingkap-tingkap langit ditutup dan kemudian dimakan oleh belalang pelahap. Dan kalau memberi persepuluhan, maka akan dikembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ini yang seringkali itu Nah, ini Pak Agustin Suwong juga bertanya, bagaimana dengan kasus yang bahwa mengatakan gereja yang tidak memberi persepuluhan itu menganut ajaran setan? Waduh. Iya, nggak ada. Yang itu kan cuma ciptaan dari orang yang bilang itu, bahwa orang yang gereja yang tidak memberikan persepuluhan artinya ajaran setan. Sekarang kita jujur aja ya. Di mana sih gereja yang nggak perlu uang? Pasti gereja perlu uang lah buat kalau kita masing sewa, kita bayar sewa, bayar listrik, bayar air gitu ya, bayar pengerja, pastilah. Lah, orang seperti Pak Erastus misalnya, atau saya yang menemukan benang merah dari persepuluhan ini, hanyalah orang-orang bodoh yang mengungkapkan kebenaran ini. Kan bodoh kita, ya kan? Kenapa kita diam-diam aja orang bayar persepuluhan kita terima gitu kan? Kita kan perlu uang juga gitu kan? Bodoh dong saya, bodoh dong Pak Erastus. Enggak, justru kita harus memberitahukan, ini loh kalau persepuluhan ini begini gitu. Nah, tapi harus disikapi juga dengan sikap, bukan kita melarang orang, kalau Pak Eras bilangnya, saya tidak melarang orang memberikan persepuluhan, supaya enak lah gitu ya. Artinya kalau orang memberikan 10% dari ininya, saya nggak larang. Bahkan tadi saya bilang, kalau memangnya uang Anda berlebih, kenapa cuma 10%? 15 lah, 20 lah. Tapi kalau Anda tidak punya uang, jangan merasa berdosa. Jangan merasa bersalah, nggak bisa nih bulan ini saya kasih 10%. Saya kasih tahu ya sekilas ya, kenapa saya sampai bisa membuat buku itu. Padahal buku itu saya tulis sebelum saya kuliah teologi. Jadi saya belajar dari riset gitu ya. Malah waktu itu ada yang bercanda, sebaiknya buku ini dibikin
tesis gitu ya. Wah, bisa nggak lulus saya. Apalagi di STT Battle gitu, nggak mungkin diluluskan saya. Nah, begini saya cerita. Dulu ketika saya jadi profesional yang makan gaji lah gitu ya, karir saya meningkatnya cepat. Dari trainee, asisten manajer, senior manajer, wah begitu sampai jadi direktur, sampai terakhir bisa bikin perusahaan. Dulu saya menganggap, wah ini karena ketaatan saya membayar persepuluhan. Tuhan berkati saya melimpah-limpah. Bahkan ketika krisis tahun 98, saya bahkan bisa dapat pekerjaan di luar negeri gaji dolar. Untuk sedikit menyombongkan diri ya. Gaji saya pada waktu krisis itu sebulan bisa beli kijang 1. Harga kijang waktu itu, bukan kijang hari ini. Kijang waktu itu. Setiap bulan saya bisa beli kijang. Dari uang gaji saya. Wah, saya bersuka cita. Nah, inilah bukti ketaatan saya sama Tuhan. Memberikan persepuluhan. Tuhan pelihara saya meski dalam keadaan resesi. Jadi kalau dulu ada orang bilang, dunia boleh resesi, orang Kristen tetap resepsi. Saya bilang, yes, amin. Karena saya ngalamin gitu kan. Tapi begitu saya buka usaha saya pertama hancur. Usaha kedua saya hancur. Usaha ketiga saya hampir hancur, tapi bisa naik. Ketika hancur-hancur, saya nggak bayar persepuluhan dong. Ya elah, yang namanya buat makan aja harus mantap. Tahu mantap, makan tabungan. Bagaimana bisa kasih persepuluhan? Wah, saya dikucilkan di gereja. Dianggap orang yang tidak taat. Padahal dulu paling taat bayar persepuluhan. Saya mengalami itu penghakiman. Nah, di situ saya bertanya sama Tuhan, Tuhan salah saya apa? Dulu saya taat, saya naik terus. Sekarang saya juga taat, tapi kok jatuh nih ya bisnis saya gitu ya. Salah saya di mana? Pasti ada something wrong kan? Ternyata saya menemukan bukan gara-gara ketaatan kita bayar persepuluhan, kita dijagai, kita dikasih rezeki. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak orang Kristen sekarang yang bergereja di gereja yang selalu minta persepuluhan, zaman pandemi ini terus resepsi. 80% resesi juga. Nah, jadi saya percaya yang namanya pandemi COVID-19 ini diizinkan Tuhan itu untuk menggoncangkan pengertian-pengertian yang salah. Banyak yang bertanya, saya bayar persepuluhan Pak, kenapa suami saya di PHK? Kenapa saya harus kena COVID? Yang segitu-gitu kan, katanya belalang pelahap diusir. Kok masih kena gitu kan? Kalau orang di luar bercanda, oh, Pak Erastus kena COVID karena dia tidak mengajarkan persepuluhan, ya silakan gitu ya. Tapi bukan itu gitu. Karena banyak juga orang yang taat bayar persepuluhan tetap aja kena PHK, ya kan? Tetap aja sakit, ya kan? Jadi bukan gara-gara bayar persepuluhan atau tidak bayar persepuluhan. Nah, di situ sudah banyak membuka mata orang Kristen. Salah ini persepuluhan, tapi saya sudah menemukan itu sejak kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya buka semua buku-buku yang pro dan yang kontra Alkitab saya buka, ketemu benang merahnya, saya buka bikin buku ini tidak ada, mohon maaf ya, sampai sekarang tidak ada satu pendeta pun yang bisa mematahkan argumen yang saya tulis di buku saya. Karena semuanya Alkitabiah. Bukan pendapat saya. Semua dasarnya Alkitab. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Itu, Pak, kira-kira yang saya bilang. Oke, pastilah bukan penganut ajaran setan ya. Iya. Ini oke. Jadi Pak Chandra, akhirnya ini sebelum nanti Pak Chandra memberikan closing statement untuk pertemuan kita pada malam hari ini dengan tema bukan perpuluhan lagi. Intinya bahwa sebenarnya kan bagaimanapun keberadaan gereja itu dengan pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan di tengah-tengah dunia, baik melayani umat dan juga melayani sesama itu, tentu juga membutuhkan dana, membutuhkan biaya. Yang di situ tentu saja dana atau biaya itu gereja memperolehnya atau mendapatkannya lewat persembahan yang diberikan oleh umat, oleh jemaat, begitu kan. Nah, maka di sini tentu saya kira nanti Pak Chandra bisa memastikannya dalam closing statement bahwa ada dua hal ya Pak Chandra, bahwa di satu sisi
umat atau jemaat itu memang kita ajar untuk bisa semakin memiliki kemurahan hati, dalam arti kemurahan dalam hal memberi, berbagi kepada sesama lewat gereja, ya, memberikan persembahan kepada gereja. Apakah itu 10%, ataukah itu 5%, ataukah bahkan mungkin 15-20%, ya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus kepada jemaat tersebut, ya kan? Nah, dengan motivasi yang benar loh, tidak lagi berdagang dengan Tuhan, tidak lagi kemudian seolah-olah mau kasih pancing dengan kailnya ikan teri mau dapat ikan paus, bukan begitu kan motivasinya, ya. Tetapi di satu sisi yang lain, gereja dalam hal ini gembala sidangnya tentu kalau dari sisi Pantekosta karismatik yang berkuasa penuh, maka perlu menampilkan atau memiliki sebuah sikap yang bisa memberikan keteladanan bagaimana mengelola persembahan umat itu, persembahan jemaat itu, sehingga bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi seperti apa yang firman Tuhan katakan, mengambil secukupnya saja, dan kemudian juga untuk biaya-biaya para pengerja, full timer dan segala macamnya, biaya air, listrik dan segala macamnya. Kemudian mengelola itu dengan benar untuk memberi kepada fakir miskin, kepada jemaat yang berkekurangan, kepada janda, para miskin dan segala macam. Jika seandainya siklus ini atau hal ini terjadi dari dua sisi, saya kira mungkin ini sesuatu yang sehat untuk kemudian terus bertumbuh dalam persembahan, kasih, dan dalam kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Gimana nih Pak Chandra Teja? Silakan untuk mungkin dengan closing statement-nya sekaligus. Oke. Pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi begini, tadi saya sudah katakan kalau di gereja Katolik atau di Protestan itu, kalau Katolik namanya saya nggak tahu gitu ya, tapi kalau di Protestan namanya majelis. Dia itu mengontrol sampai keuangan, bahkan sampai tadi kendaraan apa yang boleh di ini. Bahkan ada gereja yang begini, yang mensyaratkan. Kalau Anda dipanggil oleh jemaat Anda untuk ibadah kedukaan atau PA di rumah, tidak boleh menerima PK. Karena dianggap jemaat itu sudah memberikan PK waktu di gereja. Dan dia sudah digaji, jadi tidak perlu lagi PK. Gitu ya. Bahkan ada gereja yang seperti itu, sedemikian ketatnya. Nah, tantangannya bagi gereja-gereja kita, Pentakosta karismatik, yang tidak ada majelis, yang mana gembala sidang berkuasa penuh, di sini bisa terjadi abuse of power istilahnya ya, menyalahgunakan kekuasaan karena tidak ada yang ngontrol. Bahkan di gereja-gereja tertentu tidak ada yang namanya bendahara itu, gembala sidang jadi bendahara juga. Ya, jadi nggak ada tuh orang yang tahu ini ada pemasukan sekian, takut jadi ngomongan gitu ya. Bendaharanya itu biasanya kalau nggak si gembala sidangnya, istrinya yang jadi bendahara. Nggak ada orang luar yang boleh tahu gitu. Nah, kalau kita lihat contoh di kita, di GSKI pusat lagi gitu ya, kita punya bendahara. Ya, setidak-tidaknya itu menunjukkan bahwa itu ada orang luar, bukan istrinya Pak Eras yang jadi bendahara. Itu satu, ya kan. Kemudian Pak Eras sudah memberikan contoh juga. Mungkin sudah ada yang dengar ya, Pak Eras tidak ambil gaji, padahal dia berhak untuk ambil gaji. Bahkan kalau di compare, ya sekali-kali ya adalah ya. Tapi kalau di compare, Pak Eras justru ya karena dia punya kemampuan lah ya, dia punya bisnis. Tidak semua orang bisa kayak Pak Eras lah. Jadi bukan harus kita seperti Pak Eras, tidak. Dia kebetulan juga punya bisnis sehingga dia bisa memberikan uang ke gereja. Bahkan kalau mau dihitung, uang yang dia berikan ke gereja untuk bantu orang lebih banyak daripada uang yang dia terima dari gereja. Karena itu dikontrol adanya mekanisme bendahara dan lain-lain. Kemudian kelebihan uang yang diterima oleh sinode, walaupun sekarang menurun ya, oleh gereja Kelapa Gading khususnya, beberapa bulan waktu awal-awal pandemi ini mulai, mungkin beberapa dari kita tahu, kita kan banyak membantu pendeta-pendeta baik yang GSKI maupun yang non GSKI. Nggak besar sih, kita kasih bulanan 1 juta gitu ya. Terakhir sudah tahu berapa? Sekarang saya nggak ngecek lagi ya. Terakhir itu dari puluhan, ratusan, sampai 1000. Artinya ketika mencapai 1000 pendeta yang kita kasih 1 juta sebulan, sebulan 1 miliar kita kasih. Itu dari mana? Uang kolekte. Nah itu kalau kita kelola, jadi benar-benar untuk pekerjaan Tuhan kan.
Uang yang dari jemaat kita kasih ke gereja lain yang membutuhkan. Tanpa persepuluhan tuh. Nggak pakai persepuluhan tuh. Bisa kita lakukan gitu. Nah, oleh karena itu kembali lagi. Kekristenan itu tidak lagi dihitung atau diukur dari ketaatan seseorang memberikan persepuluhan atau tidak. Nah, itu kembali lagi ke nurani masing-masing. Ya, kalau Anda mampu bisa kasih 10%, ya kasih. Dan itu baru benar. Itu bukti kecintaan Anda kepada Tuhan. Karena Anda mampu memberikan 10%. Tapi jangan dipakai istilah kalau Anda tidak memberikan persepuluhan, berarti Anda tidak cinta Tuhan. Bagaimana memberikan seluruh hidup? Nah, kalau orangnya nggak mampu, ya nggak usah dibilang begitu gitu ya. Nah, kalau dia mampu memberikan misalnya 30%, dia cuma kasih 2% kepada gereja. Dia pelit. Itu saya vulgar lah. Pelit itu namanya. Orang dia mampu menyisihkan 30%. Tapi bukan berarti kita harapkan 30%-nya juga loh. Bukan. Dia mampu nih. Nggak usah lah. Nggak usah 30%-nya. Bulat sadar diri ini. Ya, 15% atau apa. Ya. Tapi dia kasih cuma 2% gitu. Ya itu namanya pelit. Itu udahlah pelit. Dia lebih suka beli BMW baru atau apa bang? Bukannya salah dia beli BMW baru, tapi dia lebih memberikan nilai tinggi kepada barang itu ketimbang kepada pekerjaan Tuhan. Harusnya pekerjaan Tuhan nilainya harus lebih tinggi ketimbang keinginan dia. Beli rumah baru lah, beli mobil baru, sehingga yang untuk pekerjaan Tuhan jadi kecil gitu. Jadi kadang-kadang suka miris juga, mentang-mentang kita tidak menekankan persepuluhan, orang memberinya seenaknya. Asik kalau di GSKI tidak ditekankan persepuluhan. Jadi nggak usah pusing-pusing kasih 10%. Kasih berapa juga diterima kok sama GSKI. Jangan begitu juga. Itu juga salah. Makanya itu kembali ke hati nurani masing-masing. Ya, berilah sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau Anda nggak mampu, nggak usah merasa berdosa. Tapi kalau Anda mampu, ya ngasihnya kecil, itu juga saya nggak bilang berdosa loh. Saya cuma bilang Anda pelit. Tapi kan ada juga ayat yang bilang orang pelit tidak masuk surga, ada kan? Nah itu diatur sendiri gitu, tidak ada hukumnya. Jadi kembali lagi kita Kristen tidak berbicara lagi mengenai persepuluhan, tetapi mengenai bagaimana kita melayani pekerjaan Tuhan. Bisa dengan uang kita, kalau kita memang benar-benar tidak mampu, tidak bisa kasih 10%, jangan merasa berdosa. Tapi apa nih yang kita bisa lakukan buat Tuhan dari hidup kita? Ya udah, melayani keluarga, itu kan memuliakan nama Tuhan. Melayani komunitas, itu kan juga memuliakan nama Tuhan. Itu juga persembahan kok. Persembahan tidak selalu melulu harus materi. Gitu. Meningkatkan kapasitas diri, memperbaiki karakter kita. Itu juga ibadah persembahan yang harum juga buat Tuhan. Kira-kira itulah closing statement saya. Jadi jangan lagi terancam bahwa orang Kristen kalau tidak bayar persepuluhan masuk neraka. Kalau tidak bayar persepuluhan tidak mengasihi Tuhan. Ukurannya bukan 10%, terlalu kecil. Jadi begini dengan kata lain. Closing statement nih ya. Ya. Persepuluhan itu buat orang kaya itu urusan kecil. Jadi kalau persepuluhan dianggap sebagai jalan pintu tol masuk ke surga, sebagai ukuran mengasihi orang, mengasihi Tuhan, maka itu hanya milik orang-orang kaya. Tetapi buat orang miskin yang susah memberikan, jangankan memberikan 10%, memberikan 1% aja dia nggak mampu. Paling cuma ngasih kolekte. Terus kita bilang, kalau Anda nggak kasih persepuluhan, maka Anda masuk neraka. Maka persepuluhan akan menjadi cambuk buat jadi orang miskin. Tuhan tidak mengajarkan itu. Jadi persepuluhan jadi barang kecil buat orang kaya. Tapi buat orang miskin itu suatu hal yang sulit. Tapi jangan mentang-mentang saya ngomong gini, asik, saya nggak usah kasih 10%. Kembali lagi, kalau mampu, kasihlah. Itu kan ukurannya pribadi sendiri. Disitulah kita mengatur, kita mengasihi Tuhan nggak? Tapi bukan persentase ya, gitu. Itu aja dari saya closing statement-nya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Chandra Teja untuk diskusi, pemaparan, dan materi mengenai bukan perpuluhan lagi. Saya percaya kita semua diberkati ya Bapak Ibu Saudara lewat apa materi yang kita diskusikan bersama malam hari ini. Meskipun tentu masih ada hal-hal yang kurang karena waktu, sehingga kita tidak bisa membahasnya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu secara detail, bisa buku daripada Pak Chandra Teja,
persepuluhan masih relevankah? Ini bisa dipesan ya. Boleh dipesan, biasanya ada di Facebook gitu, nanti Pak Chandra Teja pasti akan upload di Facebook lagi ini. Ya, atau Pak, ya, atau bisa kirim ini ke saya juga boleh, ke WA saya. Di WA, baik, silahkan Pak Chandra. Saya ketik ya. Ya, silahkan diketik di chat, itu WA Pak Chandra kalau mau pesan bukunya, melengkapi buku perpuluhan karangan dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ya. Itu WA saya 0818 168816. Baik. Nah, itu Bapak Ibu. 0818 168816. Bapak Ibu bisa pesan di nomor itu langsung kepada Pak Chandra Teja. Buku persepuluhan masih relevankah? 0818 16 88 16. Pasti nanti langsung dikasih tanda tangan oleh penulisnya langsung ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi di bulan depan, mungkin awal lewat live in Christ Community ini dengan pembicara yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Bapak Ibu bisa ikutin informasinya baik di IG saya atau Suara Kebenaran Surabaya, maupun juga di Facebook daripada Suara Kebenaran Surabaya dan Facebook saya, Edi Santoso. Bapak Ibu kita bisa berteman di Facebook dan semuanya pasti akan saya upload di sana, baik di Instagram maupun di Facebook. Kalau Bapak Ibu mau bergabung dalam komunitas Live in Christ Community secara WA Group, boleh juga. Silahkan Bapak Ibu bisa WA ke saya, ya. Bapak Ibu bisa WA ke saya ke nomor 0812 30 31 909 0812 30 31 909. Setiap bulan kita akan ada seminar seperti ini. Saya akan usahakan supaya satu bulan bisa 2 kali. Sekalipun setiap hari Jumat kami ada pertemuan secara komunitas, di mana yang 2 kali itu biasanya saya dengan komunitas yang ada berdiskusi tentang tema-tema belajar kebenaran firman Tuhan dalam lingkup pengajaran suara kebenaran, ya Bapak Ibu. Baik, itu saja mungkin untuk malam hari ini. Terima kasih Pak Chandra Teja untuk pemaparannya, dan untuk mengakhiri daripada pertemuan kita malam hari ini, saya mohon dengan kasih dan dengan hormat supaya Pak Chandra Teja bisa berdoa menutup dan kemudian memberikan berkat untuk kita semuanya. Oke. Silakan Pak Chandra. Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memimpin pertemuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami dengar ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami tidak mau hanya menjadi pendengar-pendengar yang handal, tapi juga mau menjadi pelaku-pelaku firman yang handal dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin Roh Kudus akan memberi kami petunjuk dan menguatkan bagi setiap kami yang mau serius dalam melakukan semua firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jika sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kami juga mau menerima berkat dari-Mu. Bapak Ibu, mari kita angkat hati dan kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan bertemu kembali dalam seminar Live in Christ Community berikutnya. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semuanya. God bless all. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam.